Jalan. Oke, bagus. Oke. Adik-adik, selamat datang di pertemuan kita hari ini, hari Minggu tanggal berapa kan? Tanggal 25 Januari 2025. Jadi kita sedikit akan membahas tentang Weda. Jadi gini, kalau ada ditanya apakah Anda mau hidup berdasarkan Weda, apa yang ada di Weda kalian lakukan? Mau nggak? Kenapa? Di Weda bercerita tentang Yudhistira yang berjudi. Di Weda cerita tentang CFM, gitu kan? Jadi kalau yang sebelah kan apa yang ada di kitab saya pasti akan saya lakukan. Gitu kan? Kalau di kita ya ada di Weda, tapi itu adalah bercerita tentang konsekuensi atas suatu kejadian. Nah, jadi kita sekarang akan bercerita tentang tokoh-tokoh dalam pewayangan. Ini saya share dulu ya biar enak. Jadi saya tugas kemarin saya masukin AI aja di tokoh ini sebentar, tapi bedanya saya tonton semua. Jadi kita menggunakan AI untuk mempermudah ya, tapi kita tonton juga, tapi kita ngerti yang dikerjakan AI itu sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Nah, saya share dulu ya. Teruskan ke halaman stiker yang gini. kelas X, kelas 10. Oke. Kita mulai bercerita tentang pewayangan. Di dalam pewayangan, kisah pewayangan Mahabharata itu digambarkan tidak seperti hitam putihnya di dalam tokoh Marvel atau DC. Kalau di Marvel atau DC namanya penjahat ya penjahat. Kalau bisa dia lahir oek-oek sudah penjahat. Kalau di dalam manusia kita tahu Hitler itu adalah seorang penjahat. Tapi enggak dari lahir Hitler enggak juga kan. Lahirnya dia orang baik, anak kecil namanya orang bayi, anak kecil. At some point pada suatu ketika dia menjadi seseorang yang jahat. Pasti ada suatu kejadian yang men-trigger seseorang menjadi orang jahat. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan menganalisis di dalam kisah pewayangan apa yang terjadi sehingga seseorang melakukan suatu tindakan begini dan begitu. Pertama kita cerita kalau salah satu tokoh yang dianggap jahat adalah Duryudana. Ada yang kenal Duryudana? Tahu semua? Ikutin kisah pewayangan. Duryudana adalah yang tertua dari 100 Kurawa. Nah, itu ada nama-namanya Kurawa. Nah, Duryudana kalau misalkan pasti Duryudana penjahat dan sebagainya kan. Mari kita lihat ke belakangnya. Jadi gini, pada kasus di atasnya Duryudana, itu ada 3 orang putri kerajaan Bharata. 3 orang putri kerajaan Bharata yang gimana caranya untuk mendapatkan keturunan harus mohon ke Bhagawan Wiswamitra yang adalah Maharishi Vyasa. Maharishi Vyasa yang adalah jadi ini Wangsa Bharata ada seorang pangerannya, dia mengasingkan diri jadi Maharishi Vyasa. Oh dear God. Bentar ya, Bentar kayak gini aja, handphonenya nggak bisa buka.
seorang pangeran yang mengasingkan diri jadi Maharshi, lalu adiknya jadi raja, terus sampai satu ketika adiknya meninggal tanpa punya keturunan. Supaya keturunannya tetap di Wangsa Bharata, si Maharshinya itu dipanggil untuk menikahi entah ponakan, entah apanya itu, supaya keturunannya darahnya masih darah Wangsa Bharata. Karena dia sudah bertapa sekian lama di dalam hutan, tampilannya casingnya sangat jelek, tua, hitam, keriput. Tampilan Maharshi biasa. Suruh menikahi istrinya Wangsa Bharata. Istrinya pertama pada saat dinikahi sama Maharshi biasa itu, karena takut melihat si kakek tua itu, sepanjang malam pertama itu dia memejamkan matanya, sehingga kemudian lahir anak pertamanya adalah anak yang pangeran pertama adalah Puta Dasarata. Pangeran pertama adalah Dasarata dia Puta. Putri kedua pada saat bareng sama Maharshi biasa, dia saking takutnya pucat ininya pada saat sama si Maharshinya itu, lahirlah putra kedua Pandu. Mukanya pucat dan sakit-sakitan. Putri ketiga pada waktu sama si Maharshi itu, yang ada pengen kabur aja, kakinya udah ngangkat sebelah, mau kabur, pasangan mau kabur. Lahirlah pangeran ketiga Widura dengan kaki pincang. Jadi anak pertama Dasarata, terus kedua adalah Pandu, kemudian adalah Widura. Harusnya kalau berdasarkan urutan kepangeranan, yang menjadi raja adalah pangeran pertama Dasarata. Tapi karena dia dengan alasan dia adalah cacat, aka buta, maka dia tidak dijadikan raja, tapi yang jadi raja adalah pangeran kedua, yaitu Pandu. Sampai sini udah oke? Berikutnya Pandu, karena suatu insiden di hutan dia nembak petapa yang sedang jadi kijang. Oke, Pandu karena dia nembak Brahmana yang sedang menyamar jadi kijang, dikutuk tidak bisa punya anak. Lalu Pandu kan punya dua istri, satu Kunti, satu Madri ya, kalau salah ya. Istrinya Pandu sudah berapa? Ya, satu Kunti, satu Madri. Kunti punya ajian untuk memanggil dewa dan meminta anugerah dari dewa. Gimana caranya supaya punya anak? Maka Kunti mengeluarkan ajiannya untuk memanggil dewa. Pertama dewa Dharma, Betara Dharma atau Betara Yama menghasilkan anak namanya Yudhistira. Yang kedua dewa Bayu menghasilkan anak bernama Bima. Yang ketiga dewa Indra yang menghasilkan anak namanya Arjuna. Lalu Madri dipanggilkan dewa Utara Aswin menghasilkan Nakala dan Sadewa. Ini betul mereka adalah anak anugerah dewa, tapi yang jelas bukan anaknya Pandu. Betul Pandawa itu adalah anaknya dewa, putra dari dewa Dharma dan seterusnya, tapi bukan anaknya Pandu. Kalau Dasarata nikah dengan Gandari, punyalah anak 100 namanya Kurawa. Pertanyaan, yang berhak untuk menjadi raja siapa? Pandawa de facto adalah anak pungut dari Pandu. Kurawa adalah secara biologis anaknya dari
Dasarata. Di situ Duryudana merasa dilangkahin 2 kali. Pertama, bapak saya harusnya jadi raja tapi nggak jadi raja. Kedua, yang menerus kalau Pandawa itu benar-benar anak Pandu, selesai. Benar-benar darah daging Pandu, selesai urusannya. Tapi Pandawa itu bukan anaknya dari Pandu. KKE kalau kita ambil istilah simpelnya adalah anak pungut. Bapaknya bukan Pandu ya. Oleh karena itu harusnya tahta itu jatuh ke Duryudana sebagai anak biologis dari Barata. Oke. Itu dulu tuh. Jadi pertama, seseorang membuat jahat itu harus ada motivasinya. Kenapa sih dia jadi seperti itu? Duryudana digambarkan dia seorang yang sombong. Lah, orang kaya sekali gini siapa yang gak sombong sih? Punya Alphard aja udah jalannya udah kalau nengok ke atas, kalau jalan kan dongak. Kalau kita Supra, munduk jalannya. Ya kan? Duryudana putra sulung dari Mahabharata dikenal sebagai antagonis utama ya, merasakan haknya atas Hastinapura terancam. Itu harusnya hak saya. Jadi dia bukan merebut hak, tapi dia adalah mengembalikan haknya dia punya. Ya. Ini barang harusnya punya saya. Nah, berikutnya Duryudana ada dalam suatu kejadian pada waktu Karna dipermalukan di auditorium. Pada waktu itu ada pertandingan duel antara Karna, nanti sesudah ini kita akan bicara Karna, antara Karna dengan ini kan, Arjuna panahnya bagus kan, karena panas nih, pengen nantang duel Arjuna pada waktu itu. Tetapi ditanya, kamu kastamu apa? Saya anak kusir. Kamu sudah mau berani-beraninya kamu nantang satria, dipermalukan. Lu kata, bayangin satu auditorium ngetawain kamu doang. Rasa malunya seperti apa? Rasa hancurnya kamu viral ya, viral. Seorang sudra menantang seorang satria. Malunya nggak habis-habis. Tapi apa waktu itu yang menolongnya adalah Duryudana. Kamu saya angkat jadi raja, Angga. Jadi kasta kamu sekarang adalah satria. Sorry. Bayangkan hanya dengan satu tindakan seorang yang viral, dipermalukan sampai viral, bisa terselamatkan oleh Duryudana. Kalau hari ini tindakan yang dilakukan oleh Duryudana adalah suatu tindakan yang benar. Semua orang sama di depan Tuhan. Mau kasta dia, kalau kasta itu bukan tingkatan. Maaf ya. Tuh, saya agak begini ya. Ya. Itu suatu tindakan yang kalau menurut standar sekarang itu benar. Ya. Bahwasanya kasta itu bukan begitu. Tapi pada waktu itu dia sudah, artinya dia sudah visioner, dia di luar masanya. Persahabatan dengan Karna, tuh kan, ahli gada. Jadi, nah, aduh, ampun. Maaf. Nah, satu lagi yang pada waktu pertama kali saya nonton Mahabharata tuh saya juga bertanya. Pada akhir Mahabharata, setelah peperangan hari terakhir Mahabharata, Duryudana sudah tinggal sendiri, 99 saudaranya sudah mati. Lalu ditantanglah berduel oleh Pandawa.
Oke. Duryodhana orangnya tinggi besar, ahli gada. Ditantang oleh Pandawa. Sedangkan Pandawa sendiri sudah bersumpah, kalau ada satu saudaranya mati, mereka akan mati bareng. Oke. Duryodhana ditantang duel oleh, pilih dari 5 itu siapa yang kamu ajak duel. Posisikan diri kamu sebagai Duryodhana. Siapa yang kamu pilih untuk berduel? Di sini ada Yudhishthira, di sini ada Bima, di sini ada Arjuna, di sini ada Nakula, di sini ada Sadewa. Kalau kamu jadi Duryodhana, disuruh pilih siapa yang kamu ajak berduel. Kenapa? Dia anak pertama soalnya kalau misalnya taktanya jatuh, kalau kita kan pertama jadi bakal jatuh Yudhishthira otomatis. kalau anak pertama gitu. Ya. Oke. Yudhishthira. Kan ini kan Pandawa bilang, kalau misalkan ada satu mati kamu bunuh diri bareng. Minimal. Yudhishthira. Oke. Belakang, siapa namamu? Apa yang kecil? Siapa? Kamu? Saya Tapi kan Bima sama Rama. Hah? Rama. Rama. Kalau kamu jadi Yudhishthira, ditantang ini ada pilihan nih. Oh. Select, kamu suruh duel dengan siapa? Siapa yang kamu ajak duel? Ada Yudhishthira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa. Siapa yang kamu ajak duel? Siapa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Yudis lah. Yudhishthira. Kenapa? Nggak tahu. Ini Sendiri. Ayo. Ini kan Yudhishthira kan nggak pernah bertempur, bukan ahli tempur, bukan berarti nggak bisa pergi. nggak bisa tempur. Strategis doang ya. Tapi artinya gimana? Kalau dia milih Yudhishthira atau setidaknya milih Arjuna, Arjuna bukan ahli gada, bukan gada itu panah itu untuk serangan jarak jauh, sedangkan duel itu jarak dekat. Pada saat Yudhishthira milih Arjuna sekalipun, kemungkinan menangnya banyak karena pertemuan jarak dekat. Belum lagi Nakula dan Sadewa yang kalau di kisah pertempurannya saya tidak melihat kapan dia bertempur. Yang sering bertempur di dalam ini adalah antara Bima dengan Arjuna. Yang sering terlihat dalam kisah pewayangan bertempur, kalau enggak Bima ya Arjuna. Tapi kenapa Yudhishthira malah milih jelas-jelas Bima yang paling besar dan kansnya dia, kalau misalkan kita bicara kemenangan, kansnya di sini bisa 70% menang. Kalau di sini 50-50, kalau di sini bisa 60% menang, kalau di sini 70% menang, di sini 70% menang. Kalau dia milih Yudhishthira aja bahkan bukan 90% menang. Kalau dia milih Yudhishthira, oke, saya mau duel sama Yudhishthira. Yudhishthira nggak bisa megang gada. Dia 90% menang. Kalau milih Arjuna itu bisa 60% menang. Kalau di Nakula Sadewa, kembali mereka bukan itu tempur, bisa 70% menang. Tapi kenapa dia milih Bima yang kans kemenangannya 50-50? Karena sama-sama pakai dada, terus gampang memancing emosinya. Ini sudah pasti menang 90%. Kalau Bima lawan Yudhishthira tuh Bima tuh sudah pasti menang. Bener, Yudhishthira gebuk sekali, pak mati, yang 4-4 itu bunuh diri semua loh. Karena masih ada nurani. Exactly. Oh, karena kan dia Masih ada kebanggaan. Masih ada kebanggaan sebagai seorang satria. 99 saudaranya udah mati. Dia sangat ingin balas dendam. Tapi dia masih punya kebanggaan diri sebagai seorang satria. Jadi tokoh Duryodhana itu dia orangnya sangat militaristik. Berikutnya adalah sangat sombong, iya, militaristik, iya. Lalu dia punya kebanggaan dan apa ya? Dan dia tidak bisa memaafkan orang. Tahukah kenapa kamu
dia sampai mau menelanjangi Draupadi? Apakah karena dia orang musuh? Pada kisah sesudah kalah judi, itu kan si Yudhistira mempertaruhkan saudara-saudaranya, mempertaruhkan istrinya, sudah kalah habis-habisan Yudhistira. Lalu oleh Duryodhana, kamu sudah jadi punya saya sekarang, buka baju kamu. Ditarik bajunya, guling, ditarik kayak gasing itu kan. Ditarik bajunya sama ditelanjangi di depan umum oleh Yudhistira. Apakah hanya karena oleh Duryodhana? Apakah hanya karena Duryodhana orang musuh? Atau ada motivasinya? Duryodhana adalah tipikal orang yang kalau disinggung dia dibawa hati. Maksudnya disinggung seperti apa? Suatu ketika sedang masuk ke istana, Duryodhana jalan kan ting gitu kan. Nah, ternyata itu di jalannya itu, nah ini ada kolam isi air. Tapi airnya sangat-sangat bening, sangat tidak beriak, pokoknya bening sekali. Jadi istilah jalan mungkin agak meleng sambil handphone gitu kan. jalan, kecemplunglah di kolam ikan itu. Dilihat oleh Draupadi, Draupadi ya. Dilihat oleh Draupadi ketawa. Di situ dia merasa terhina. Dongkolnya di bawah. Dan dia berusaha membalaskan penghinaan itu dengan cara menelanjangi Draupadi. Ya, di situ artinya tipikal dia tidak bisa move on. Dia tidak bisa move on atas penghinaan yang dia terima. Pokoknya saya harus membalaskan dendam. Ya. Jadi semua tokoh pewayangan ada namanya manusia, ruh bineda, ada baik, ada buruknya. Itu. Kesalahan perang, akhir tragis melawan Bima karena luka dendam. Jadi begini. Ini juga salah satu penyebab Duryodhana mati. Jadi begini, Duryodhana pada suatu ketika dipanggil oleh ibunya Gandhari untuk mendapatkan suatu anugerah. Gandhari dapat anugerah dari Dewa karena dia menutup matanya, karena dia nikah sama Dasarata, tahu kan? Karena suaminya buta, oke saya ikutan buta, ditutuplah matanya sebagai kesetiaan seorang istri. Lalu Gandhari mendapatkan anugerah dari dewa. Pada suatu ketika dia akan mengeluarkan sinar dari matanya. Apapun yang terkena sinar itu akan kebal, tidak akan tertembus oleh senjata. Dipanggillah anaknya Duryodhana suatu ketika suatu tempat, suruh buka baju, buka celana telanjang, lalu Gandhari buka penutup matanya agar keluar sinar gitu kan, supaya anaknya dimandikan sinar, supaya sekujur badannya bisa kebal senjata. Tahu nggak kesalahan Duryodhana? No. Begini. Dilihat sama nyokapnya begini dia. Lah iyalah. Walaupun ada sinar dari mata nyokap, tetap aja dia begini kan. Jadi bagian itu tidak kebal senjata. Bertempurlah dengan Bima, pang pong digebukin pakai gada sampai Bima kecapean. Duryodhana tidak mempan, tapi Krishna karena tahu dia kode, lalu dihantam itu, hancurlah kekebalannya si Duryodhana.
Tapi bagi yang tahu MMA, yang tahu peraturan tinju, tidak boleh menyerang di bawah pusat. Jadi Bima menang lawan Duryodhana agak-agak. Kalau dia berantem itu kan, bagian cowok nih ya berantem. Kalau ada yang menyerang daerah situ kan nggak, udah offset kan? Curang lo mukul ke situ. Mau MMA, mau tinju, mau taekwondo, mau karate, nggak ada cerita nyerang ke situ, gitu kan? Apalagi sesama cowok lagi. Nah, jadi terakhir pun sampai akhir hidupnya dia dicurangi oleh Pandawa. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang penonton. Jadi bukan ini ada penjahat, ini ada jagoan. Oke, kayak kita bicara Marvel, good against evil. No. Nah, silahkan ditonton untuk lebih lanjutnya. Kita bicara tadi tentang Duryodhana. Sebelum kita bicara yang karena, lupa. Tokoh kedua adalah Sengkuni. Wah. Sengkuni sangat identik dengan orang yang mengadu domba, orang yang culas, orang yang pokoknya kalau tokoh politik dikasih label Sengkuni, dia adalah Sengkuni. Dia adalah orang yang pintar tapi licik, mengadu domba, dan pokoknya sifat-sifat ular. Itu adalah Sengkuni. Nah, tahukah? Tapi kan ini kembali, manusia itu tidak terlahir jahat. Pasti ada suatu triggernya. Silahkan ditonton di YouTube-nya. Sambil kita kembali ke belakang. Siapakah Sengkuni? Sengkuni adalah adik dari Gandari. Adiknya dari Gandari, istri dari Dasarata yang tadi bilang tutup mata itu. Oke? Nah, pada waktu Gandari masih muda, orang tuanya Gandari mengundang resi untuk melihat kehidupan menilik masa depannya Gandari. Lalu pada waktu itu si resinya bilang gini, suami pertama Gandari akan mati mengenaskan. Pokoknya umur suami pertama Gandari itu tidak panjang, akan mati mengenaskan. Dikasih dan ramalan, pokoknya resinya itu benar ya. Waduh, orang tuanya bingung, kasihan anak saya belum sudah janda. Lalu bagaimana untuk mencegah hal itu terjadi? Diam-diam si Gandari itu dinikahkan dengan begini. Ini ada kakinya 4, ini ekornya, ini kepalanya. Bukan kami, anjing. Gandari dinikahkan dengan anjing, lalu kemudian anjingnya dimatiin. Ya benar kan, suami pertamanya mati mengenaskan. Jadi ramalannya di setting supaya benar, sehingga nanti suami keduanya tidak mati mengenaskan. Aman dong? Aman. Sampai di kemudian hari Gandari dilamar oleh Dasarata. Datang upacara pernikahannya, Gandari ke menikah tuh. Ternyata keluarga Dasarata tahu bahwasanya Gandari itu adalah janda. Janda anjing pula. Tersinggunglah keluarga Dasarata. Lalu mereka mau menghukum seluruh keluarga Gandari. Gimana cara menghukumnya? Kalau di sono, kalau di India pernikahan itu keluarga perempuan belum boleh pulang kalau pernikahannya belum dinyatakan selesai. Lalu
keluarga yang laki-laki dikasih akomodasi di suatu tempat, itu ya rumah silakan mau pergi mau. Cuman secara adat tidak boleh pergi kalau pernikahannya belum selesai. Lalu yang memberi makan adalah yang melaksanakan pernikahan. Apa yang terjadi? Semua keluarga Barata menyatakan, oh pernikahan belum selesai, besoknya pernikahan belum selesai, besoknya pernikahan belum selesai. Ada 100 keluarga Sengkuni dan bapak-bapak itu dan saudara-saudaranya di dalam mes itu. Nggak boleh, boleh pulang boleh, tapi pernikahan belum selesai. Secara halus dinyatakan tidak boleh pulang. Pertama, dikurung. Kedua, dikasih makannya, porsinya kurang. Ada 100 orang, kasih makan mungkin 50 porsi. Jadi dibikin kelaparan. Dikasih makan dikasih, cuman porsinya kurang. Pertama, ini apa nih? Udah kita pulang, tapi acara belum selesai, kita belum boleh pulang. Cari makan sendiri, nggak boleh. Karena adat menyatakan yang memberi makan adalah yang punya acara. Apa yang terjadi? Dikasih makan porsinya pulang, mulai mereka kelaparan, mulai kalau ada mati 2, oke, porsi makannya dikurangi lagi, mati lagi, porsi makannya dikurangi lagi. Jadi mati satu demi satu keluarga Sengkuni. Sampai akhirnya keluarga Sengkuni, udah kalau kayak gitu, siapa di antara kita yang paling pintar? Oh nih anak kita yang termuda, namanya Pak Sengkuni. Oke, Sengkuni sama bapaknya dihubunglah kaki Sengkuni, sampai patah itu. Ingat rasa sakit ini. Kamu harus membalaskan penderitaan kami. Akhirnya semua makanan yang dikasih ke sini semua dikasih ke Sengkuni. Semua porsi yang makanan yang diberikan ke keluarga itu dikasih ke Sengkuni. Matilah satu lagi kelaparan, matilah satu lagi saudara-saudara Sengkuni, mati satu demi satu sampai sisa terakhir Sengkuni. Lalu bapaknya terakhir sebelum bapaknya mati berpesan, kalau saya mati ambil tulang kaki saya, jadikan itu dadu untuk sebagai alat kamu membalas dendam. Di film Mahabharata, saya punya dulu nenek namanya Mbak Agus. Begitu Sengkuni datang, naik tensinya dia. Situ lagi pokoknya. Begitu Sengkuni datang, musiknya beda, pokoknya gitu, pokoknya tuh ngekek Sengkuni gitu. Makanya silahkan ditonton. Bagus itu filmnya. Nenek saya tuh pokoknya emosi dia melihat Sengkuni. Pinter dia, aktingnya pinter. Tapi kenapa dia menjadi sejahat itu? Bayangkan 100 orang sanak keluargamu mati satu demi satu karena oleh bangsa Barata. Lalu dia dipesankan oleh bapaknya untuk membawa tukang. Bahkan dikasih reminder kakinya sengaja dipatahin pengkor gitu supaya dia jalan itu setiap jalan pasti sakit, supaya tetap ingat dendamnya sama bangsa Barata. Akhirnya begitu hari terakhir sisa 1 orang datang, oh ini sisa 1 orang udah itu udah kakinya udah pincang lagi, ya udah bebaskan saja. Pulanglah Sengkuni ke negara. Tapi dia tetap adalah bibitnya, pamannya Duryudana. Pamannya Duryudana yang memiliki sakit hati sebegitu besarnya terhadap bangsa Barata, yang bersumpah suatu ketika saya akan menghancurkan bangsa Barata, yang setiap langkahnya mengingatkan akan penderitaan yang disebabkan oleh bangsa Barata, yang di tangannya memegang tulang bapaknya yang dijadikan dadu untuk menghancurkan bangsa Barata. Kalau sudah lihat motivasinya seperti itu, apakah kamu akan menganggap Sengkuni orang jahat? Trigger, orang baik, orang pintar pun bisa menjadi
jahat. Nonton videonya. Adalah paman para Kurawa, tokoh antagonis dalam Mahabharata. Dikenal sangat licik, cerdas, dan pandai menghasut. Sampai puncaknya Yudhistira diajak untuk main dadu oleh Duryudana. Dadu yang dipakai itu tulang bapaknya si Sangkuni. Sehingga apapun jawaban Yudhistira pasti salah. Bilang ganjil, tiba-tiba dadu jadi genap. Bilang kecil, dan angkanya jadi gede. Adalah dia mastermind dari terjadinya perang Mahabharata, tapi motivasinya begitu. Selalu mempengaruhi Duryudana untuk membenci dan memusuhi Pandawa. Melambangkan kecerdasan tanpa moral, perbuatannya menjadi penyebab utama terjadinya perang Mahabharata. Yang selalu, jadi gini, Duryudana itu memang sudah sebel sama Pandawa karena merasa tadi haknya diambil oleh Pandawa. Tapi di lain pihak dia udah sebel digosok pisang sama Sangkuni yang ternyata punya motivasi seperti itu. Nama Sangkuni dari bahasa Sakuni berarti burung besar. Kayaknya lebih ke burung makan bangkai. Dalam pewayangan Jawa digambarkan sebagai tawoliki dan mengadu domba. Nama Sangkuni sering digunakan untuk menyebut orang yang suka memfitnah. Saking gitu sampai menjadi ini. Walaupun saat jahat, Sangkuni sangat cerdas dan pandai membatasi. Kisahnya mengajarkan bahwa ambisi dan iri hati dapat membawa kehancuran. Sebenarnya bukan iri hati ya, ambisi saja. Sangkuni berambisi bagaimana Wangsa Barata musnah. Nah, berikutnya, Karna. Yang sudah nonton, gimana cerita Karna? Apa? Ya? Cerita Karna. Ah. Dari lahirnya Karna atau Pokoknya apa yang kamu trivia, apa yang kamu itu tentang Karna? coba saya buka ya? Ya boleh. Ya. Di masa gadisnya, Kunti diberkahi Resi Dewasa sebuah mantra untuk memanggil dewa dan memberinya seorang anak. Oke. Mantra yang sama akan digunakan Kunti di masa depan untuk mengandung para Pandawa karena Pandu dikutuk tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Nah, kan saya bilang tadi kan. Oke, terus. Kunti pun mencoba mantra dari Resi Dewasa tersebut. Dewa Surya yang terpanggil memberikan kehamilan di tubuh Kunti. Waktu berselang, akhirnya seorang anak pun lahir, bayi laki-laki dengan kista yang menempel pada kulitnya dan anting-anting Surya pada kupingnya. Anak tersebut diberi nama Karna. Mengetahui statusnya yang belum bersuami, Kunti pun menghanyutkan Karna. Oke, sebentar. Ada yang tahu nggak kenapa dinamain Karna? Kenapa anak itu? Jadi gini, Kunti kan punya ajian manggil dewa untuk punya anak. Nah, lagi itu coba panggil dewa Surya kan lagi jalan di atas, ada panggilan, datanglah dia turun gitu kan. Ngapain lo Jir manggil-manggil? Udah dikasih anaknya, pokoknya gua kasih anak, kalau mantranya minta anak kan langsung dikasih anak yang ping, hamil aja Kunti. Hamil, lalu lahir. Anaknya dinamain Karna apa? Hah? Karena supaya, maaf ya, supaya Kunti tetap perawan. Kan pada waktu di Betara Surya ngasih kan nggak lewat jalur biasa gitu kan. Apa hamil gitu ya. Tidak melalui hubungan badan. Oke? Posisi masih perawan nih. Kalau lahir, pasti nggak perawan dong. Ya kan? Karena selaput dia kan tembus kan. Jadi gimana caranya supaya bisa melahirkan tapi tetap perawan?
keluar dari kuping kanan? Karena artinya telinga kanan. Ya pokoknya gitu aja. Jadi karena itu tidak lahir secara normal, tapi dikeluarkan melalui telinga kanan. Oleh karena itu dia disebut sebagai karna. Sesudah itu sama ibunya dihanyutkan. Oke, lanjut. Ini budak sebelah. Oke, lanjut. Dan akhirnya ditemukan oleh seorang kusir istana Hastinapura yang bernama Aditara. Di momen inilah hidup Karna dimulai. Seorang kesatria yang harus hidup turun kasta dan akhirnya dipenuhi dengan hujatan, cacian, dan juga kutukan. Dan semuanya dibalas dengan sikap kedermawan. Terus itu masuk ke jalan karena memilih jalan hidupnya. Saat dia beranjak dewasa, karena tidak ingin menjalani hidup sebagai kusir kereta, hatinya terpanggil untuk mempelajari ilmu perang dan senjata di Hastinapura. Tekad karena berujung pada penolakan dan penolakan dan penghinaan bahwa Dronacharya hanya bisa mengajari para pangeran Hastinapura dan tidak mungkin memberi ilmunya kepada anak seorang kusir kereta. Tidak putus asa, karena pun mencoba berguru pada Mahaguru Parasurama. Ya, Parasurama tahu nggak siapa yang tahu Parasurama? Parasurama, ring a bell? Siapa ingat siapa itu Parasurama? Adalah titik Wisnu yang ke berapa Parasurama itu? Tahu. Kurma, apa? Matsya, Kurma, kan itu kan? Ingat ya? Titisan Wisnu. Apal nggak titisan Wisnu 10 kali dari Matsya sampai Kalki? Parasurama itu sebelum Rama. Jadi pada masa itu adalah Parasurama, dia titisan Wisnu ke berapa, keempat atau kelima gitu sebelum Rama. Tapi posisinya masih hidup. Pada waktu kisah Mahabharata, Parasurama itu masih hidup. Jadi dia hidup bareng sama Krishna, yang juga titisan Wisnu. Jadi titisan Wisnu itu pada waktu itu ada dua, satu Parasurama, satu Krishna. Hidup berbareng pada zaman yang sama. Gitu ya. Nah, si Karna berguru pada Parasurama. Lanjut. Dan berbohong dengan menyamar sebagai Brahmana. Kenapa dia berbohong menyamar sebagai Brahmana? Karena kalau dia mengakui kalau dirinya bukan Ksatria atau Brahmana, dia tidak akan diberi ilmu. Nah, bukan. Karena itu nggak tahu. Parasurama somehow benci pada bangsa Ksatria. Dia nggak suka sama bangsa Ksatria. Kalau dia mengaku sebagai Ksatria, maka dia akan ditolak. Makanya si Karna mengaku bahwasanya dia adalah Brahmana, sehingga maulah diajarin oleh Parasurama. Lanjut. Parasurama pula yang mengutuk Karna dan berujung ajalah di Kurukshetra. Nah, ajalnya di Kurukshetra. Ya. Kenapa Parasurama tahu Karna bukan Ksatria, bukan Brahmana? Karena waktu ada momen di saat Parasurama ini tidur di pahanya Karna. Oke. Habis itu ada sebuah kalajengking yang menggigit pahanya Karna, dan itu berlumuran darah. Kemudian Parasurama ini kebangun dari tidurnya. Setelah dia menyadar, dia curiga dengan dengan Karna ini, karena kok orang Brahmana kuat apa sih sebenarnya? Kuat bertahan sengatan kalajengking. Nah, lalu karena ini itu akhirnya mengakui kalau dia ini adalah Ksatria, cuman ini aja jadinya. Lalu kutukan apa yang dikasih oleh Parasurama ke kutukannya itu mana ya? Oh ini. Mana ya? Tadi lupa saya. Nggak ada Pak. Kutukan yang diberikan Parasurama ke Karna adalah
pada saat kamu sedang genting-gentingnya, pada saat kamu sedang terdesak, kamu akan lupa ilmu yang saya ajarkan. Bayangkan dong, kamu sekarang kelas 10 belajar, pas giliran ujian, ilmunya lupa semua, ngeblank, ping. Udah, ABC-nya kamu tinggal lempar pulpen aja, kutuk. Gitu. Jadi kutukan Parasurama adalah pada saat kamu sedang butuh-butuhnya ilmu yang saya ajarkan, kamu akan saya buat lupa akan ilmu yang saya ajarkan. Oleh karena itu bisa mati si Karna pada saat di Huruf Senpa. Oke, lanjut. Tuh, ada kutukan lain yang diterima Karna adalah kutukan seorang si Karna. Karena membunuh sapinya seorang Brahmana. Oke. Udah, habis itu doang, saya nggak lanjut lagi. Oke. Jadi gini, Karna tuh kena kutukan aneh-aneh. Banyak kutukan. Banyak kutukannya. Suatu ketika ada seorang membawa kendi, buah air itu kan dulu jatuh kan, pecahlah kendinya. Aduh, kalau gimana nih saya pecah kendi? Lalu karena yang lagi naik kuda mau ngebantuin si nenek itu, apa yang dilakukan? Dipanah tanah, cus, panah, bang, lempungnya naik, jadi kendi. Tapi ada yang tersinggung. Dewi Bumi, ngapain gua lagi tidur-tidur di panah? Ujuk-ujuk saya di panah. Suatu ketika saya akan menyebabkan kematian kamu. Jadi Dewi Bumi itu kalau dicangkung nggak masalah ya, tapi kalau dipanah dia tersinggung. Jadi jangan pernah memanah ke tanah ya. Jadi si Karna itu karena dia baik hati mau mengganti si kendi si ibu itu, dipanahlah ke tanah, cuing gitu, itu panah, cus, keluar lempung, tanah dia, lalu sama dia, wik, jadi kendi, dikasihkan si ibu itu. Ibu itu bilang terima kasih, tapi Dewi Bumi merasa tersinggung. Itu karena, jadi karena dirawat oleh kusir kereta, karena dia sering berada di sana, tahulah kemampuan Arjuna segala macam dan sebagainya. Suatu ketika ada suatu semacam perlombaan, pangeran siapa yang paling hebat gitu kan. Wah, aduh, Gada Bima, wah, mengeluarkan kata, tahu nggak kata? Itu sih bahasa gerakan-gerakan di gadanya, Duryudana juga. Lalu Arjuna mengeluarkan kemampuan panahnya. Karena itu aja gue bisa. Maju, saya juga bisa, gitu kan? Yuk kita adu kemampuan. Udah langsung nih, wah karena sama Arjuna, jeng, udah mau duel. Tiba-tiba di belakang Karna muncul sinar matahari, karena dia anaknya Dewa Surya. Lalu di belakangnya Arjuna keluar badai, karena dia anaknya Dewa Indra. Di sini sinar cerah, di sini badai. Gitu kan? Udah mau bertempur nih, adu panah. Sampai ada yang tanya, lu siapa? Lu Satria bukan? Bukan. Langsung diketawain, padahal dia sudah sakti, sudah siap tempur. Langsung diketawain sampai satu stadion tuh ngetawain dia. Terpuruk, udah gini kan? Udah kamu harus minta maaf, suruh minta maaf ke Arjuna. Pada waktu itu datang Duryudana. Duryudana orang yang bisa melihat bakat seseorang. Kamu bukan Satria, tidak apa-apa. Saya angkat kamu sekarang jadi raja. Kebetulan negeri Angga tidak punya raja. Kamu adalah sekarang Karna Raja Angga. Dinaikkan jadi Satria. Cuman waktu itu duelnya nggak jadi. Bayangkan betapa balas budinya Karna sama Duryudana. Lalu pada hari sebelum pertempuran Baratayuda, dia didatangin sama Kunti. Udah, kamu mundur aja di peperangan ini. Ketahuilah bahwasanya kamu itu juga anak saya. Baru diakuin sama emaknya tuh pada hari sebelum pertempuran. Tahu jawaban Karna? Nggak apa-apa ibu. Saya jamin sesudah perang Baratayuda, anak ibu tetap 5.
Either saya yang mati atau Arjuna yang mati. Oke, itu tentang karena. Berikutnya, karena punya sebagai kelemahan ya, karena dia dari nol tidak punya apa-apa, kalau gitu jadi raja, dia punya kecenderungan untuk apapun yang orang minta sama dia akan dikasih. Pada suatu ketika lagi hujan besar, Krishna menyamar jadi nenek-nenek yang kedinginan butuh kayu bakar. Datang ke kerajaannya Yudhistira, nenek-nenek itu minta ke Yudhistira, tolong kasih saya kayu bakar untuk menghangatkan rumah saya. Oke, kata Yudhistira, nyuruh semua anak buahnya nyari kayu bakar. Balik-balik nggak ada kayu bakar karena semua kayu di hutan basah semua. Jadi tidak ada kayu yang bisa dikasih sama nenek itu. Oke, pergilah nenek itu. Datang ke tempatnya Karna, ke istananya Karna. Berikan saya kayu bakar untuk buat rumah saya. Tahu nggak apa yang dilakukan Karna? Datang sini, pintu tendang, jebret, ambil kayunya. Ini kayu bakar ya. Oke. Berikutnya, karena ini lahir itu sudah memiliki ada di gambar itu kan sudah memiliki zirah armor ya, armor ya, armor hadiah dari Dewa Surya, armor gambar anting hadiah dari Dewa Surya sudah melekat ke badannya. Jubah emas itu tidak akan tertembus oleh senjata. Nah, Krishna tahu itu, bahwasanya karena punya kelebihan itu, nyamar lagi jadi nenek-nenek. Oh, masih bagus, boleh minta enggak? Beneran dong dikasih, tapi kan nggak bisa dibuka, dikeletek. Ada gambarnya itu. Bajunya dikeletek dari kulitnya untuk dikasih ke, karena memang diminta. Kalau karena lagi bedanya karena sama Arjuna, katakanlah ada gunung emas, ini ada gunung emas untuk dibagi ke masyarakat. Masyarakat membutuhkan emas. Lalu ada Arjuna berhasil membawa gunung emas, ada Karna berhasil membawa gunung emas, Apa bedanya? Kalau Arjuna, oke, ini emasnya, kasih ya, oke, makasih, oke, makasih, oke, makasih. Itu kalau Arjuna. Jadi yang ngebagiin si Arjunanya. Kalau Karna apa? Plak mas, ambil sebetulnya. Bagi sendiri. Ya. Dia, kalau Arjuna kan masih terima kasih Om Arjun gitu ya. kasih Om Arjun, makasih Om Arjun. Kalau Karna enggak, itu ada mas, kalian butuh mas, ambil. Saya tinggal ya. Dia ngasih tanpa pamrih untuk tipikal Karna itu seperti itu. Jadi pertama tadi baju jirahnya diminta sama Krishna, menyamar sebagai nenek-nenek. Berikutnya dia dikutuk oleh karena tidak mengakui. Jadi karena itu 2 kali apes. Pada saat dia bukan ksatria, dia diketawain satu stadion karena bukan ksatria. Pada saat dia sudah jadi ksatria, malah dikutuk oleh gurunya. Jadi gini, pada saat gurunya, karena saya mau tidur, tolong ambilkan bantal. Oh nggak apa-apa guru, silakan tidur di paha saya. Sebagai murid kan, tidurlah para surama di pahanya. Karena dia dulu tadi di sepanjang jalan ada kalajengking ngegigitin si pahanya karena bisa dong ditepok. Tapi kalau ditepok, nanti gurunya bangun. Didiemin kalajengkingnya, pit, cos, pit, cos gitu kan? Swastiastu boleh ditutup. Ya silakan. Itu kan? Saudara, sampai akhirnya para surama bangun, ngelihat pahanya berdarah. Kenapa itu paha berdarah? Oh, tadi ada kalajengking yang menggigit paha saya sengaja tidak bergerak supaya guru tidak bangun. Bagus gak jawaban kayak gitu? Bagus. Murid yang berbakti.
Tapi para ulama orang ini kuat banget. Harusnya Brahmana nggak sekuat itu. Kalau bukan Brahmana ya. Dia guru saya Satria. Marah lah para ulama. Itu. Nah, apa yang terjadi pada saat pertempuran duel di hari berapa? Hari ke-15 antara Karna lawan Arjuna. Ini kereta kuda. Ini kereta kudanya ini kereta kudanya Karna, ini kereta kudanya kusirnya Krishna. Di sini Arjuna. Di sini kusirnya nggak tahu siapa. Di sini Karna. Dan tangkis panah. Tuh. Nah, suatu ketika dari ini hampir kena kepala Arjuna nih. Si panahnya karena hampir kena kepalanya si Krishna. Pokoknya udah kill shot gitu ya. Udah hampir kill shot. Sama Krishna digedrop dong keretanya bles. Jadi si keretanya dibikin melesak supaya panahnya meleset dari kepalanya Arjuna. Kembali, waduh dari sini karena ini dari Betara Surya, karena dilindungi Betara Surya, disorot matanya Arjuna supaya silau. Karena dilindungi Betara Indra, dibikin hujan badai ke sini. Sampai terakhir keretanya sama Dewi Bumi yang tadi marah-marah gara-gara ditabrak. Ingat gak? Tanahnya terbuka, terbuka sini, sehingga blok masuk kereta kudanya masuk ke ciplogan tanah. Turun karena untuk mengangkat dirgol. Ya? Jam 12-an. Nanti jam 1 kalau jemput sana ya. Oke. Aish. Baru 2 setengah 12. Kayaknya nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jeblos ini ya, karena turun untuk ngangkat kadang-kadang kan situ gambarnya kan dia mau ngangkat gitu, dipanah sama Arjuna. Sebenarnya masih bisa ditangkis. Ada ajian buat nangkis. Ada saat itu dia lupa. Kutukan si para suranga tadi. Dia lupa akan hafalan mantra buat nangkis panahnya itu. Kena lah, gugur lah. Karena itu jadi semacam kutukannya ditukan sampai. Bahkan katanya sampai detik terakhir karena udah mau mati saja, datang Krishna menyamar sebagai nenek-nenek kembali minta emas. Saya udah gak punya emas itu, jadi kamu masih ada emas itu Pak. Dikasihkan ke si nenek-nenek. Nenek-nenek aneh juga ya. Tapi pada intinya adalah karena itu adalah orang yang baik, cuman keadaan sangat-sangat tidak mendukung dirinya. Harusnya kalau dia kelahirannya benar, dia menjadi seorang pangeran yang berbudi. Karena sifat dasarnya dia masuk kamu ngasih orang. Kalau dia tidak dihina sebegitu, dia tidak akan menghamba kepada Duryodhana. Tapi kondisilah yang membuat dirinya. Makanya kenapa ada orang baik kok malah kerja buat Duryodhana? Ada kondisi membuat seperti itu. Dan Duryodhana pun walaupun begitu dia pintar memperlakukan bawahannya. Jadi ada suatu ketika cerita istrinya Duryodhana ngobrol sama Karna. Duryodhananya pergi. Mungkin ada sedikitnya ada rasa gimana ya ngobrol berdua di ruangan, suaminya lagi nggak ada. Sampai suatu ketika
sempat mau dipegang atau ini lagi pegang, datang Duryodhana, tarik tangannya gitu, tapi permata dari istrinya Duryodhana bercerai gitu kan, ya. Mutiara. Kalau Mutiara istrinya Duryodhana itu putus dan berceceran di lantai, kan sibuk dong ngumpulin si itunya. Duryodhana datang, ada apa ini? Oh, kalau kakak putus kita sedang ngumpulin. Tapi Duryodhana nggak nanya kenapa sampai kalungnya. Udah, gitu. Mungkin Duryodhana tahu, mungkin Duryodhana pura-pura nggak tahu, mungkin Duryodhana nggak tahu. Cuman dia tidak mempertanyakan apa yang dilakukan istri sama anak buahnya sampai kalungnya berceceran di lantai. Lo ngapain aja sampai berceceran begini? Harusnya kan kalau duduk jauh-jauhan dekat saya dengan ini kan nggak bakal loh sampai kalungnya dia berceceran. Minimal kita dekat sampai dalam radius bisa saling pegangan. Tapi dia sengaja nggak nanya. Kalau dibilang ada itunya Duryodhana ya itu. Dan lihat nih karena nah itu udah ada tadi kan, ya, terus sampai dia sampai buka bajunya, buka baju, bener-bener buka kulit, bukan buka baju ya, buka kulit untuk dikasih koran. Dan ini apa namanya baju yang dikasih sama Betara Surya. Oh. Berikutnya Abimanyu. Abimanyu apa konsep apa signifikansi Abimanyu? Pernah saya waktu kita bicara kesehatan kan, ingat ya? Abimanyu. Abimanyu adalah putra dari Arjuna. Pada saat perang Bharatayuda, Resi Drona menggelar suatu formasi. Kalau formasi itu kayak gini, formasi Patwa. Ini kan saya tahu formasi Patwa. Formasi Patwa. Ada formasi namanya Cakra Yuha, Cakra Wahyu. Masuk, tapi di lain pihak yang bisa menembus dan keluar dari formasi Cakra Wahyu cuman Arjuna, karena Arjuna juga murid Dorna. Lalu Arjuna ditantang untuk berduel di tempat lain, jauh. Sementara di sini pasukannya diobrak-abrik oleh formasi Cakra Wahyu. Tidak ada yang bisa melawan formasi Cakra Wahyu. Sampai suatu ketika datanglah putra Arjuna, namanya Abimanyu. Paman, saya bisa datang untuk masuk ke formasi Cakra Wahyu itu untuk menghentikan formasi Cakra Wahyu supaya pasukan kita tidak kocar-kacir oleh pasukan formasi Cakra Wahyu itu. Nah, Abimanyu betul bisa masuk, tapi dia tidak bisa keluar dari formasi Cakra Wahyu. Ini umurnya seumuran kalian, 16 tahunan. Pada waktu terjadinya perang Bharatayuda, Abimanyu itu umurnya sekitar 16 tahun. Kenapa? 16, 17. 16, itu pas seumuran kalian semua. Sudah masuk ke medan perang. Kenapa? Kenapa si Abimanyu itu? Ada yang hafal nggak? Kenapa Abimanyu bisa masuk tapi nggak bisa keluar formasi Cakra Wihara? Waktu tidur. Pas hamil, Arjuna sedang mempelajari merapal ajian untuk masuk dan keluar Cakra Wihara. Ibunya Arjuna ingin ikut mendengarkan, tapi dia hanya mendengarkan pas bagian masuk Cakra Wihara. Tapi dia tertidur pada saat merapalkan keluar dari Cakra Wihara.
Oleh karena itu Abimanyu cuma tahu masuk, tapi tidak tahu keluar. Apa yang terjadi pada saat dia berhasil masuk formasi Cakrawyuha? Di sini pada inti formasi Cakrawyuha itu ada Duryudana, ada semua paman-pamannya Abimanyu ada di sana semua. Kurawa, pokoknya di sini di inti formasi Cakrawyuha ini semua ada di tengah-tengah ini. Disitulah terjadi pelanggaran perang pertama. Jadi di tengah formasi Cakrawyuha Abimanyu dikeroyok oleh semua satria yang ada di sini. Duryudana ikut mukul, Karna ikut mukul, bahkan Bisma, semua yang ada di tengah Cakrawyuha keroyok. Karena Abimanyu mau kabur nggak bisa, karena dia nggak tahu cara keluar. Udah terjebak di tengah, lalu dikeroyok oleh seluruh. Begini loh. Di dalam kisah Mahabharata ada beberapa aturan perang dalam Mahabharata. Satu, perangnya di dalam lokasi yang dinamakan Kurukshetra. Kedua, perang adalah prajurit lawan prajurit, satria lawan satria, raja lawan raja. Duel. Jadi nggak boleh ya tadi yang prajurit pion tiba-tiba pengen makan menteri nggak boleh. Kalau catur kan boleh-boleh aja ya. Tapi tetap semuanya dilakukan kalau menteri sama menteri, gajah sama gajah, benteng sama benteng gitu ya. Aturannya seperti itu. Nah, di dalam kejadian Abimanyu gugur itu dilanggar. Terjadi pengeroyokan, Abimanyu dikeroyok oleh seluruh Pandawa di tengah formasi Cakrawyuha. Jadi pelanggaran aturan perang. Sedikit saya tambahkan, kalau ada yang nanya, agama Hindu mengajarkan peperangan. Coba lihat Mahabharata. Bahkan pamannya sendiri dibantai, bahkan ponakannya sendiri dibantai. Jadi agama Hindu itu agama yang mengajarkan kekerasan dan peperangan. Jawaban kalian apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Apakah agama Hindu mengajarkan kekerasan? Bahkan kepada saudara sendiri. Kunti dan Karna dan Arjuna kan basically kakak adik. Apakah agama Hindu mengajarkan kekerasan bahkan kepada saudara sendiri? Iya kan? Faktanya iya. Di Mahabharata memang gitu yang terjadi. Karena kasta nggak sih? Perbedaan kasta gitu apa? Wah, ya, ada bagian dari kasta tapi bukan karena perbedaan kasta. Hah? Betul, ini salah satu penjelasan kasta. Setiap warna memiliki tugasnya masing-masing. Warna Brahmana memiliki tugas begini, warna Waisya memiliki tugas begitu, warna Sudra memiliki tugas begitu. Apa tugas warna Satria? Adalah menegakkan dharma, menegakkan aturan yang ada. Apa kalau di sekarang kita sebagai yang kita kenal sebagai wangsa Satria, yang kita tahu adalah polisi, tentara misalkan. Pertanyaannya, pada saat siapa yang menjadi polisi tadi? Mana yang berpolisi tentara? Pada saat kamu jadi tentara atau polisi, disuruh memburu orang, disuruh menangkap orang. Begitu ketemu buruan, ternyata sepupu saya, dilepasnya. Kenapa? Karena profesional ya, ada profesional. Exactly, profesionalisme.
Kamu sebagai satria, tugas kamu adalah melaksanakan aturan. Sementara ada yang di luar aturan dan kamu harus menghadapi orang yang di luar aturan itu. Siapapun orang itu, kamu harus menegakkan dharma terhadap orang itu. Itu paman saya, itu ponakan saya, itu kakek saya, itu guru saya. Tapi dharma saya sebagai seorang satria mengharuskan saya menghadapi mereka tanpa memandang seperti itu. Profesionalisme, saya sebagai seorang profesionalisme ini tugas saya adalah itu dan saya akan melaksanakan tugas saya. Bahwasanya di medan peperangan mati saya ikut bantu nguburin itu urusan lain. Tapi selama saya jadi prajurit, Anda jadi prajurit, tugas kita adalah untuk membunuh satu sama lain. Itu namanya perang. Ya kan kebetulan ada itu orang Indonesia jadi tentara di Amerika ya, kebetulan Indonesia perang sama Amerika ya kita akan saling bunuh. Di situ pelanggaran pertama, kejahatan perang pertama di situ. Abimanyu adalah putra Arjuna dan Subrada, sepupunya Krishna. Berarti masih ponakannya Krishna. Terkenal keberaniannya, semangat juang walaupun usianya masih sangat muda. Di medan perang Kurukshetra menjadi satu-satunya bisa menembus formasi peperangan musuh, yaitu Cakravyuha. Tahu cara masuk tapi tidak tahu cara keluar sehingga terjebak dan dikelilingi musuh. Menewaskan prajurit sebelum banyak gugur. Kisahnya menggambarkan courage, keberanian, loyalty, kesetiaan, dan sacrifice. Nama Abimanyu artinya bertempur tanpa rasa takut. Nah, itu ada gambarnya pada saat dia dikeroyok oleh paman-pamannya. Abimanyu hanya 16 tahun. Setelah kematian anaknya Parikesit menjadi penerus keturunan. Dalam berarti ini, di sini mulai terjadi pelanggaran aturan perang. Aturan perang itu kalau nggak salah Abimanyu itu mati di hari ke-14 kalau nggak salah. Lalu di malam harinya Pandawa juga melakukan pelanggaran perang. Padahal di aturan perang adalah pada saat pagi-pagi itu semua perang, sore-sore pulang tidur di kemah masing-masing. Tapi siangnya Abimanyu gugur, sudah terjadi pelanggaran perang. Pandawa pun melakukan serangan malam untuk membalaskan ini. Waktu itu yang melakukan serangan di sini bukan ada. Itu komandannya adalah Gatot Kaca, anaknya Bima. Gatot Kaca, tahu Gatot Kaca itu kalau wayang Jawa kan Gatot Kaca tuh itu kumis tebal gitu kan, bisa terbang gitu kan. Kalau di India, versi India, Gatot Kaca itu putra Bima, betul, karena Bima setengah raksasa, Gatot Kaca juga setengah raksasa. Arti kata Gatot Kaca adalah manusia berkepala kendi. Badannya tinggi besar, gemuk, kepala botak. Ya kayak gini nih. Gatot Kaca tuh artinya tahu Jin dan Jun itu yang gemuk itu, itu harusnya Gatot Kaca tuh bentukannya ya seperti itu, bukan kayak wayang Jawa yang tegar, ganteng, berkumis, enggak. Gatot Kaca itu tinggi, besar, gendut, botak. Namanya pun dia yang berkepala kendi, Gatot Kaca. Ya. Jadi dia melakukan serangan malam ke perkemahannya Kurawa di hari ke-15 itu. Karena Gatot Kaca itu dia adalah menguasai semua makhluk-makhluk halus, dedemit dan sebagainya. Dia dengan pasukannya malam-malam menyerang pasukan Kurawa, perkemahan Kurawa. Udah kacau balau. Lalu waktu itu sisa jenderalnya adalah sisa Karna. Lalu Dursasana lari ke Karna. Tolong hentikan dia, kata Yudhistira ke Karna. Tidakkah kamu lihat perkemahan kita sudah kacau balau?
dia punya satu senjata, konta. Ini sudah dispesialin, sudah ada nama Arjuna, for Arjuna. Inilah yang mau dia pakai untuk membunuh Arjuna. Tapi posisi perkemahan udah kacau balau. Duryudana meminta karena untuk menghentikan Gatotkaca. Jadi ini Gatotkaca, wah dia raksasa gitu kan. Di sini perkemahannya, gitu. Perkemahannya udah kacau balau, diserang oleh Gatotkaca. Dan ini saya punya satu jaminan khusus buat Arjuna. Udah pokoknya beresin dulu yang di atas ini, bomber yang udah di atasnya kita beresin. Akhirnya oleh karena ditembaklah Gatotkaca dengan senjata konta tadi, yang tadinya khusus untuk Arjuna. Konta adalah senjata yang tidak bisa ditangkis, tidak bisa dihindari. Itu senjata konta. Jadi pokoknya kalau melawan Arjuna, karena udah sekali pes, udah tidur main handphone, pasti mati. Gitu. Tapi cuma punya satu. Jadi sama, karena ditembakkanlah senjata konta untuk membunuh Gatotkaca. Kena, bukan karena badannya gede, karena memang tidak bisa dihindari. Gatotkaca coba lari, gitu kan, dikejar-kejar, pokoknya kayak peluru kendali gitu ya. Sampai akhirnya cas. Sebelum mati dia membuat badannya sebesar mungkin supaya banyak musuh yang ketiban badannya pada saat dia jatuh. Diceritakan Krishna pada saat Gatotkaca mati, dia malah menangis karena dia tahu Gatotkaca mati menggunakan senjata konta, karena dia tahu senjata konta tidak bisa dipakai lagi, karena dia tahu Arjuna akan selamat. Let it sink for a minute. Kayak main catur, kita mengorbankan pion untuk menyelamatkan kuda atau benteng. Pengorbanan Gatotkaca itu memang harus dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan. Pokoknya nanti di YouTube nonton, pasti ada di YouTube kisah Mahabharata. Kalau saya lebih suka Mahabharata karena Ramayana nggak putus ceritanya, masih gantung. Kalau Mahabharata selesai, minimal kalian nonton yang ada di tangan belang itu, di YouTube tangan belang itu bagus ya. Nanti kalian nonton semua kisahnya dari awal sampai akhir. Itu sudah sama dengan orang menghafalkan. Daripada kamu menghafalkan itu, kalian tahu sejarahnya, diceritakan dengan baik, menarik. Itu menarik ceritanya. Kenapa terjadi demikian? Kalian berbicara tentang reinkarnasi, kalian berbicara tentang karma, di situ ada. Jam berapa ini? Sudah hampir. Nanti kita berlanjut minggu depan ya. Nanti sisa-sisanya ditonton lagi, biar saya jangan cerita sendiri, biar kalian juga, oh iya ini memasukkan sama Pak Agus. Boleh kalian analisa pakai AI, boleh. Tapi pada saat kalian analisa kisahnya pakai AI, kalian juga harus menonton juga. Jadi AI itu membantu, oh maksud AI itu begini. Karena AI nggak 100% benar, masih ada faktor manusianya. Ini absennya belum ada, tolong satu orang absen kan? Bikin absen. Jadi kalau ini versi, makanya bagaimana
cerita ini kalau di zaman dulu nih, kisah wayang seperti ini kalian sudah bisa kaya raya kalau bisa tahu wayang. Jadi udah kayak punya bioskop keliling wayang semalam suntuk. Karena saking tidak ada hiburan zaman dulu. Ada pertanyaan tentang pewayangan sampai saat ini? Makanya saya cerita pada zaman dulu kala dalam tuh kayak gitu. Ceritakan pada zaman dulu kala. Tok 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 tok. Nah, absen mana absen? Siapa yang bikin absen? Kita kertas lembar. Apa ada absen di WA? Udah, oke, ya udah. Oke, Pak. Saya foto aja dulu ya. Sayangnya, nama saya dong, gak ada kuota. Halo sih. Ini juga dong. Ini. Baik. Baik. Lara katanya ada yang rumahnya dekat Lara kan rumahnya jatuh gitu. Bapaknya jatuh gitu. Si Lara. Jangan kade lama orang sih. Kalau ada yang dekat rumahnya dipegangin gimana? Nyoman Ayudhya Anindya Nyoman ini aja nih. Oh. Andin rumahnya mana? Saya. Oh, Alinda. Oh, yang dari Kalimantan ya? Saya dari Jawa. Bentar, saya pastikan dulu. Sabar, HP sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kembali.